Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Putra Mahendra dari Praktikan Tutorial Pengendalian dan Penjaminan Mutu dari kelompok 22 dengan NIM akhir 067. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas mingguan modul 2 yaitu peta atribut dan juga diagram Pareto. Jadi di sini untuk shift 2 itu ada beberapa soal. Yang pertama itu sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, salah panggilan terputus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu dilakukan catatan selama 20 hari. Jadi di sini ada 20 data, ada data yang diambil selama 20 hari, ada jumlah panggilannya, lalu ada panggilan bermasalahnya itu ada berapa. Manajemen call center ingin mengetahui apakah proporsi bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan kesehatan sedang menurun. Jadi di sini data-data yang ada di sini itu kita pindahin dulu ke Excel, di mana di sini udah saya pindahkan jumlah panggilannya maupun panggilan bermasalahnya. Lalu di sini di RStudio-nya kita menginstal Read Excel dan juga QCC. Read Excel itu untuk ngebaca Excel-nya, lalu QCC itu untuk membuat peta atribut P-nya. Jadi di sini ini adalah sintaks untuk manggil data Excel-nya ke Studio. Lalu di sini uh, nomor satu itu kita menggunakan peta kendali P. Jadi di sini peta kendali P itu untuk apa, mengetahui proporsi si jumlah panggilan yang bermasalah itu. Di sini ada petanya, lalu di sini kita akan lihat apakah ada data outlier atau tidak berdasarkan sintaks yang sudah dijalani. Tidak ada data outlier ataupun data yang melanggar peraturan-peraturan yang ada gitu. Melanggar ke-8 peraturan yang ada gitu. Terus di sini ada yaitu ini tuh center line-nya atau si center of group statistiknya yaitu sebesar 0,0658. Kalau di sini LCL-nya itu ada bervariasi karena dia ada ini apa namanya map di peta kendalinya itu kayak zigzag gitu. Jadi nilainya itu 0,0229193, 0,2141154 dan seterusnya sampai 0,023955531. Lalu caranya juga sama, dia ada beberapa untuk masing-masing sampelnya. Jadi nilai itu mulai dari 0,1088606, 0,1103688 sampai 0,1078251. Jadi di sini berdasarkan peta ini tuh tidak ada sampel yang keluar batas kendali. Jadi interpretasinya itu yang nomor satu itu dia masih dalam batas kendali. Yang nomor dua, sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari diambil satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Manajemen ingin memantau apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Jadi di sini ada data 10 hari, sampel dan juga jumlah cacat. Jadi di sini peta yang digunakan itu adalah peta NP. Lalu kita akan running sintaksnya di sini. Lalu kita akan melihat apakah ada data outlier atau tidak. Jadi berdasarkan peta di sini kita bisa lihat juga tidak ada data yang melanggar peraturan ataupun melebihi batas atas atau batas bawah. Lalu di sini center of group statistiknya itu nilainya 10 atau CL center line itu 10. Lalu di sini LCL-nya itu sebesar 0,8348486. Lalu UCL-nya itu sebesar 19,16515. Jadi sini interpretasinya nomor 2 itu adalah dia masih masih sampelnya itu masih stabil selama 10 hari dia ngambil sampel. Baik, selanjutnya di sini ada nomor 3. Di bagian administrasi sebuah rumah sakit, staf mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin memantau jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen, misalnya salah nama pasien, salah nomor
rekam medis atau salah kode diagnosa. Unit inspeksi yang diperiksa sama dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C-unit untuk C-chart. Lalu di sini ada 15 dokumen dengan jumlah kesalahannya. Di sini kita menggunakan peta C. Uh, Sengaja kita running sintaksnya. Sini kita ingin melihat apakah ada data yang keluar batas kendali ataupun melanggar peraturan. Jadi di sini tidak ada data yang keluar batas atas maupun batas bawah dan tidak ada data yang melanggar peraturan. Lalu di sini ada center of group statistiknya atau center lainnya sebesar 3,8, lalu standar deviasi sebesar 1,94, lalu LCL-nya itu 0, lalu UCL-nya atau upper limitnya itu sebesar 9,648,077. Berdasarkan peta yang sudah dibuat ini, jadi interpretasinya itu si dokumennya ini tuh masih dalam batas kendali karena tidak ada data yang keluar batas ataupun melanggar peraturan. Untuk nomor 4, Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray dengan NI berbeda. Yang dihitung adalah jumlah cacat, yaitu residu kerusakan seal partikel per tray atau CI. Manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Jadi di sini ada 12 pengamatan, lalu ada alat tray-nya, lalu ada cacatnya. Nah, jadi di sini peta yang digunakan adalah peta U karena di sini ukuran tray dan jumlah alat per tray-nya itu beda-beda. Lalu jadi di sini kita akan lihat apakah ada yang melanggar aturan ataupun keluar batas atas atau keluar batas bawah. Jadi berdasarkan yang udah kita masukin data-datanya, di sini itu tidak ada data yang mengeluar di tidak ada yang tidak ada data yang keluar dari batas atas maupun batas bawah dan tidak ada data yang melanggar aturan yang ada gitu. Lalu uh, di sini ada sampel size-nya, 50 ada satu, 55 ada satu, dan seterusnya. Lalu di sini ada central group statistiknya atau center lainnya ini, yang ini sebesar 0,1060241. Standar divisinya 0,325, lalu LCL-nya itu sebesar 0 di keseluruhan. Lalu di sini ada naik sedikit. Lalu di sini UCL-nya itu ada beberapa karena dia bentuknya zigzag ini. Mulai dari 0,2321336, 0,2188199, 0,2211458 dan seterusnya. Lalu di sini apa eh, impl- apa implikasinya adalah dia itu masih dalam batas kendali karena tidak ada data yang keluar dari batas ataupun data yang melanggar aturan. Di sini eh, soal nomor 5 yaitu sebuah restoran cepat saji menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada 8 jenis keluhan dengan jumlah keluhannya. Lalu di sini ada totalnya. Jadi di sini kita akan running di mana diagram Pareto ini dia itu mengurutkan berdasarkan mengurutkan berdasarkan persentase terbesar atau frekuensi terbesar. Jadi di sini persentase terbesarnya itu adalah pesanan salah. Lalu yang kedua itu waktu tunggu terlalu lama, yang ketiga itu makanan dingin saat disajikan, keempat itu kebersihan meja atau kursi, yang kelima itu sikap karyawan yang kurang ramah, lalu keenam itu harga dianggap terlalu mahal, kesalahan struktur pembayaran, dan terakhir itu area parkir terbatas. Jadi di sini apa keluhan yang keluhan yang harus dicek kembali atau dievaluasi kembali untuk meningkatkan kepuasan customer-nya itu adalah yang keluhan-keluhan yang memakan banyak persentase gitu. Jadi di sini
yang presentasinya terbesar itu ada tiga, yaitu pesanan salah, waktu tunggu terlalu lama, dan juga makanan dingin saat disajikan. Nah, sehingga kumulatifnya itu adalah sebesar 66%, 66,5% dari tiga keluhan itu saja gitu. Jadi yang bisa dilakukan manajemen adalah emang evaluasi kembali tiga kesalahan ini agar meningkatkan kepuasan pelanggannya gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila titik kuliah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.